Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menandatangani berlakunya Undang-Undang Desa yang baru. Itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ada yang menarik di Undang-Undang Desa ini, ada kemajuan bahwa kepala desa nanti kalau sudah purna tugas akan mendapatkan pensiun. Kepala desa juga bisa menjabat selama 16 tahun berturut-turut karena satu periodenya adalah 8 tahun. Jadi 8 kali 2, 16 tahun. Jadi ini akan menjadi raja kecil di desa gitu. Jadi 16 tahun. Di samping itu dia mendapatkan uang purna tugas dan pensiun. Luar biasa. Kemurahan dalam tanda kutip seorang Jokowi kepada kepala desa. Apakah benar itu kemurahan? Bagi saya ini adalah balas jasa. Ini imbal jasa yang diberikan oleh Presiden Jokowi karena telah memanfaatkan kepala-kepala desa yang ada yang selama ini untuk mendukung keinginan Pak Jokowi untuk menggolkan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Sudah terang benderang, nggak usah dibantah lah. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Desa ini memang itu kemuliaan baru buat para kepala desa. Seperti halnya anggota DPR, dia juga akan mendapatkan uang pensiun meskipun dia hanya menjabat satu periode. Kalau 2 periode 16 tahun, setelah itu Pak Kades, kepala desa, itu akan ungkang-ungkang kaki akan mendapatkan pensiun. Ini bentuk pragmatisme warisan dari Jokowi yang ditinggalkan untuk rakyat Indonesia. Padahal Pak Jokowi itu akan purna tugas dalam beberapa bulan ke depan. Tapi warisan bebannya diletakkan kepada kita rakyat Indonesia. Pak Jokowi enak aja purna tugas sebagai mantan presiden, tapi bebannya diberikan pada penggantinya dan rakyat Indonesia. Apakah itu uangnya pribadi presiden? Bukan. Uang APBN juga. Saya nggak membayangkan ini. Pragmatisme dan oportunisme pemimpin seperti ini hanya sekedar ingin menyenangkan kepala desa, diberikan kemewahan, pensiun, tunjangan, uang purna tugas dan sebagainya. Bukan hanya kepala desa, perangkat yang lain juga hal demikian. Berpikir nggak tentang beban APBN kita? Kita sudah defisit sekian ratus triliun, kata Bu Sri Mulyani. Kalau nanti APBN kita sudah yang sangat sempit ini kemudian dibebani yang banyak, kemudian pemerintah yang baru juga mempunyai program baru, berapa beban APBN yang akhirnya rakyat juga yang menanggung melalui pajak, cukai atau apapun, sehingga para pemungut pajak cukai akan merajalela dan kasihan bendahara negara nanti. Jadi seperti halnya IKN lah, sama persis. Ini warisan kemewahan semu yang diwariskan oleh Pak Jokowi kepada penggantinya, dan rakyat Indonesia harus menanggung beban itu. Beban daripada oportunisme dan pragmatisme kepentingannya Pak Jokowi sendiri. Kepala desa selama puluhan tahun tidak pernah mendapatkan pensiun, mereka aman-aman saja kok. Apalagi sudah mendapatkan bengkok atau inventaris lahan, ada juga dana desa ya, dana juga bantuan dari berbagai kementerian juga datang ke desa kok. Tidak ada kepala desa yang tidak makmur di negeri ini. Belum ada pungutan-pungutan desa juga ada, iuran desa juga ada. Kenapa harus ditambah lagi beban negara, beban rakyat ini dengan memberikan pensiun kepada para kepala desa? Pak Jokowi tidak berpikir panjang, hanya berpikir pokoknya dia dikenal sebagai orang yang memberikan pensiun kepada kepala desa. Dia hanya ingin dikenal sebagai orang yang berhasil memindahkan ibu kota meskipun masih carut-marut, masih belum selesai, beban pendanaan juga masih sangat besar. Itu beban kita, bukan beban Pak Jokowi, bukan beban Gibran,
bukan beban Kaisang atau Bobi, beban kita rakyat Indonesia.